Saat ini saya ada di sekitaran Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang tuh biasanya viral sama kuliner-kulinernya. Tapi nggak hanya itu, di sini banyak banget sejarahnya. Dan saya mau kasih unjuk Anda memperkenalkan sejarah-sejarah Cina Benteng di sini, termasuk dengan kulinernya yang khas. Saya nggak pilih ya, saya nggak mau sendirian di sini. Saya akan ajak teman saya, tapi teman saya masih hilang di mana. Saya mau cari dulu teman saya, kayak dia masih jajan. Ikutin saya. Di jantung kota Tangerang tersembunyi jejak sejarah yang kaya. Sebuah kisah tentang ketahanan, akulturasi, dan identitas. Mereka dikenal sebagai Cina Benteng, komunitas Tionghoa peranakan yang telah berakar sejak berabad-abad silam. Nah, ini temen yang saya tadi bilang, saya lagi nyari temen, ini Elsa. Memang aktif banget untuk memperkenalkan sejarah yang ada di kota Tangerang. Nah, Elsa ini janji sama aku untuk ngeliatin apa-apa aja nih yang sejarah di kota Tangerang. Apa yang pertama mau kamu unjukin ke aku? Iya, biasanya aku perkenalin tentang sejarah Cina Benteng, terus budaya Cina Benteng, uniknya budaya Cina Benteng itu. Oh, kita ke bawah aja kali ya? Iya. Biar lebih jelas lagi. Iya. Perahunya tadi lebar. Iya, yuk. Oke, kita langsung aja lihat. Oke, kita udah sampai nih di tempatnya. Tapi yang mau aku tanya lebih dulu ke kamu, Sa. Kamu kan aktif banget ya memperkenalkan sejarah-sejarah di kota Tangerang. Itu sebenarnya kamu udah ngenalin tuh sejak tahun kapan sih? Iya, Nanda. Jadi aku ceritain ya, aku mulai memperkenalkan budaya Cina Benteng di sosial media ya. Itu sekitar akhir tahun 2022. Ya, November lah, November 2022. Itu aku iseng-iseng doang sih tadinya. Kayak kan waktu itu kan belum normal ya, masih COVID. Terus iseng-iseng aku ceritain tentang budaya Cina Benteng yang dikasih tahu papa aku dulu nih. Kayak gitu. Terus video awal pertama aku yang lumayan gitu viewsnya sampai 1 juta, itu pas aku bahas tentang nenek aku meninggal 1 tahun gitu. Jadi peringatan 1 tahun kematian nenek aku dalam budaya Cina Benteng. Terus habis itu, oh ya udah mungkin kayaknya aku coba bahas yang budaya Chinese yang lain lagi nih, yang di Tangerang. Oh, videonya kok tinggi terus ya kayak gitu. Oh, akhirnya aku memutuskan buat ya rutin lah mengangkat budaya Cina Benteng dulu nih, yang aku tahu dulu. Dari situ gitu. terpacu ya untuk buat konten-konten lainnya. Iya, kayak gitu. Oke, kamu kan biasa bikin konten soal sejarah Cina Benteng. Nah, sebenarnya apa sih Cina Benteng itu, Sa? Iya, jadi ini memang unik ya. Kok bisa disebut Cina Benteng gitu di Tangerang ini gitu. Jadi kenapa disebut Cina Benteng? Dulu ada benteng Belanda di Tangerang ya, dan daerah kota Tangerang itu disebut kota benteng juga dulunya. Nah, banyak orang Tionghoa yang bermukim di sekitar benteng. Makanya disebut Cina Benteng. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oh, cuma sebutan-sebutan ini. Iya gitu, karena gitu ya? karena orang Tionghoa tinggal di dekat benteng gitu. Tapi area Tangerang Raya akhirnya disebut Cina Benteng karena mungkin Cina Benteng ini udah identik sama orang Tionghoa yang tinggal di kota Tangerang. Oke. Kalau aku juga dengar-dengar kamu tuh punya apa namanya tour ya, walking tour, benteng walking tour kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau kelas itu apa tuh, Pak? Iya, jadi benteng walking tour ini ya namanya benteng lagi ya. Gitu. Iya, jadi ini aku buat tour awalnya itu di Pasar Lama dulu gitu. Kayak aku melihat nih potensial Pasar Lama ini bisa dijadikan wisata budaya juga gitu. Karena kan aku buat konten pasti aku belajar dong makin dalam gitu kan. Oh, ternyata di Pasar Lama ada ini. Ada maksudnya kelenteng tertua di Tangerang. Terus ada rumah-rumahnya juga udah ratusan tahun. Budaya Cina Bentengnya juga kalau diceritain ya bagus gitu, karena ada nilai akulturasi dalam budaya Tionghoa. Ada budaya Tionghoanya, ada budaya lokalnya juga. Keren banget gitu. sih. Biar aktif juga sembari ada sejarah-sejarah di kota Tangerang, ya kita buat itu aja ya. Buat kamu kan konsepnya kayak gitu ya. Iya, betul. Tujuan kayak lain gitu. lagi yang kamu buat walking tour ini apa? Ya, sebenarnya awalnya kan selain memperkenalkan budaya Tionghoa, Cina Benteng di sosial media, kayaknya kalau memperkenalkan langsung seru juga gitu. Jadi ya ini bentuk aku memperkenalkan budaya Cina Benteng secara langsung. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal benteng walking tour ini, sebenarnya gimana sih cara untuk daftarnya dan lain sebagainya? Berapa rute sih yang kamu lakuin tuh? Iya. Jelajah tuh setiap harinya? Iya, jadi ya buka turnya itu di sosmednya Benteng Walking Tour, ada di IG-nya.
dibuka tiap minggu juga, ada cuman weekend doang. Dan untuk rutenya itu yang di Pasar Lama lumayan titik-titiknya, ada 7 ya, kayak gitu sekitar 7. Dan memang Pasar Lama itu nggak terlalu besar, apa ya, pendek-pendek jaraknya, cuman ceritanya itu banyak gitu, ceritanya banyak, padat. Oke, tadi juga aku ngeliat banyak juga perahu-perahu ya. Katanya infonya akan ada festival perahu naga ya. Itu tuh memang festival yang rutin atau festival apa sih untuk perahu naga ini? Jadi festival Perahu Naga ini diadakan setiap tahun sekali. Itu kalau kalender Imleknya tanggal 5 bulan 5, penanggalan Imlek. Nasionalnya bisa berubah-berubah, tapi tahun ini tuh tepat nih, 31 Mei. Oh gitu. Iya, 31 Mei. Jadi acara lombanya itu 31 Mei sama 1 Juni. Pas banget. Iya, dan rame banget Wah, itu di Kota Tangerang. Saya suka yang rame-rame kan, kayak yang ada di sebelah kiri aku ini. Kakak-kakak, halo. Kamu lagi walking tour ya? Lagi Iya, sama Kompasiana. Oh. Ya, hari ini rame banget sih. Oh gitu. Iya. Keluarga nih, kakak-kakak nih. Jadi kita mau lihat juga, aku mau izin ikut juga ya untuk keliling-keliling lihat situs-situs di Kota Tangerang. Oke? Siap, jangan kemana-mana, kita akan lihat lagi. Oke, saudara, sekarang kita udah ke tempat selanjutnya ya saya. Sekarang kita ada di Museum Benteng Heritage, betul ya? Iya, betul. Oke, bisa jelasin dulu, museum ini itu apa? Iya. Jadi Museum Benteng Heritage itu museum Tionghoa pertama di Indonesia. Ada di Tangerang, ini udah jadi cagar budaya. Terus diresmikannya tanggal cantik, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Ya, jadi ini bangunan rumah ya, udah dari abad ke-17 atau tahun 1600-an. Cuman untuk museum ini hanya 2 bagian rumahnya aja dari 3 bagian. Jadi 1 bagiannya lagi yang di sebelah kanan aku ini masih milik pribadi. Yang 2 bagian ini dijual terus dijadikan museum, seperti itu. Nah, tadi kan aku juga sempat ngedenger kamu menjelaskan ke teman-teman peserta walking tour ya soal Iya. patung ini. Patung yang ini yang di Kamu depan. kasih istilah mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Nah, boleh nggak Iya. sih jelasin lagi nih soal 2 patung ini? Iya, jadi biasanya di depan kelenteng, terus di depan rumah orang Tionghoa ya pada waktu itu biasanya ada singa batu atau choksai. Nah, fungsinya ini buat apa ya, buang kias gitu ya, menolak bala. Jadi menolak hawa-hawa negatif yang dari luar. Kayak gitu. Dan biasanya ini ada sepasang, perempuan dan laki-laki. Oke. Nah, tadi kan kita juga sama teman-teman ya peserta walking tour. Tuh kalau ditanya ada berapa sih jumlahnya, banyak banget soalnya yang antusias. Iya, jadi aku bagi 2 regu nih sebenarnya. Yang regu aku 15, yang regu satu lagi 10, jadi total 25 orang sih hari ini. Iya. Iya, ramai makanya. Nah, aku mau tanya juga sama teman-teman Kompasiana yang di dalam, gimana sih experience atau pengalaman mereka yang mereka rasakan setelah berkeliling ya situs-situs sejarah di Kota Tangerang. Kita lihat masuk dulu yuk. Ah, yuk. Kompasiana bekerja sama dengan kalangan komunitas untuk seru-seruan bersama dengan wisata sejarah dan gastronomi di Kota Tangerang. Tak hanya mengenalkan budaya Tionghoa Benteng, di mana teman-teman komunitas bisa mendapatkan pengalaman menarik setelah menjelajah kawasan bersejarah ini. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan di sebelah kiri saya ini ada Mas Kevin dari community Kompasiana. Sementara kalau di sebelah kanan saya ada Banyes dari Kompasiana. Nah, kita akan tanya dulu ke Mas Kevin terkait dengan apa sih sebenarnya Kompasiana itu, terus juga kegiatan yang dilakukan ini dalam bentuk komunitas, rutin atau seperti apa, Mas Kevin? Oke, Kompasiana itu kan sebenarnya platform blogging yang isinya user-user kita tuh menulis semua. Nah, ini salah satu acara kita ketemu itu kita mempertemukan teman-teman Kompasiana untuk melakukan aktivitas tertentu. Hari ini kita melakukan semacam walking tour. Kita mengunjungi wisata sejarah yang ada di Kota Benteng Tangerang. Dan ini tuh sebagai bentuk kita mempelajari apa yang terjadi di dan ini dilakukan sama teman-teman komunitas, ada KOTK itu komunitas dari teman-teman Kompasiana Traveler, Kompasiana, dan juga
komunitas dari KPK itu Kompasioner Penggila Kuliner yang mereka suka menulis review tentang makanan. Mereka juga sering traveling bareng, nah itu salah satu partnya seperti ini. Nah, oke, salah satunya Banyes. Nah, oke, Banyes ini ibu rumah tangga atau apa kesehariannya? Seharian ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi saya suka nulis. Oh gitu. Ini baru pertama kali berjalan-jalan. Terus gimana, apa yang Mbak rasain melihat dari situs-situs selama di Kota Tangerang sendiri? Sangat menarik sekali dan sangat berkesan buat saya. Karena kita jadi tahu lah sejarah-sejarah yang ada di Tangerang gitu. Kan kebetulan saya orang Tangerang, tapi ya, sekedar lewat aja gitu. Jadi, oh ternyata ini gitu. Jadi mencengangkan juga. Jadi nambah ilmu, Oke, ini pengetahuan. bukan dari salah satu senang banget ya. Iya. Sebenarnya gimana sih untuk bisa ikut dalam masuk Kompasiana ini, Kompasiana ya? Untuk bisa dapat info-infonya dan juga masuk ke komunitasnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau gabung juga kan bisa langsung akses ke www.kompasiana.com. Di situ ada isinya penulis-penulis dari yang biasa kita tulis Kompasiana seperti Banyes. Oke. Dan di sana tuh ada terlampir juga ada event-event apa yang kita bisa jalankan setiap minggunya. Seperti walking tour ini atau kita bikin acara-acara lain karena komunitasnya itu beragam banget. Oke. Sekarang itu ada komunitas sekitar 270-an komunitas dan mereka punya aktiviti yang sangat-sangat beragam. Walking tour ini salah satunya. Mungkin ada juga nanti ada yang bikin acara jalan-jalan kemana, karena itu salah satu keunikan kita tuh. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin. Selamat menikmati lagi situs-situs di Kota Tangerang. Saya ikut lagi ya. Oke, jadi kemana-mana tetap bersama kami. Setelah ini akan ada keseruan lain di Kota Tangerang. Oke, setelah tadi kita habis jalan-jalan, kita udah sampai di Kelenteng Bontek Bio. Nah, katanya ini kelenteng yang paling lama. Ya paling tua di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Bisa dijelasin nggak sih? Iya, jadi ceritanya memang Kelenteng Bontek Bio itu kelenteng tertua di Tangerang yang diperkirakan berdiri tahun 1684. Iya, 1684 udah cukup lama sekali dan bertahan sampai sekarang kayak gitu. Dan ini dewa utamanya Dewi Kwan Im. Ya mungkin kakak tahu ya Dewi Kwan Im. Belas Asih ya? Iya, Dewi Belas Asih seperti itu. Oke, kenapa sih namanya Bontek Bio? Ada ini nggak? Jadi Bon itu artinya intelektual, Tek itu kebajikan, dan Bio itu artinya tempat ibadah. Jadi filosofinya tempat ibadah di mana untuk menjadikan umat gitu ya, insan yang penuh intelektual dan berkebajikan. Ya. Nah, selain ngomongin soal kelenteng Bontek Bio ini, aku pengen tanya juga nih soal festival-festival ya. Kalau di Tangerang, ini ada festival yang spesial yang ditunggu orang-orang, yaitu Festival Perahu Naga. Lomba Perahu Naga gitu. Iya, selain lomba Perahu Naga, itu ada juga tradisi mendirikan telur sama menangkap bebek, lomba menangkap bebek gitu. Jadi seru banget gitu, bakalan seru banget. Seru nih, tadi kamu singgung soal mendirikan telur. Iya, iya. Itu bisa kamu jelasin nggak sih? Itu Iya. heboh juga kan, jadi sorotan juga. Iya, iya, Kayak gitu sih. Iya, seru juga gitu ya. Jadi festival passion itu biasanya diadakan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Oke. Jadi kalau nasionalnya bisa beda-beda ya. Nah, pada hari itu kita bisa mendirikan telur dengan mudahnya pas tengah hari. Gitu. Jadi ada fenomena alam pas hari itu, pas tanggal 5 bulan 5. Jadi gaya gravitasi bumi itu melemah, gaya gravitasi matahari itu menguat. Jadi seakan-akan ada gaya tarik menariknya. Nah, pas kita taruh bedirin telur di tanah gitu ya, pas tengah hari ya, mungkin jam 11 sampai jam setengah 1 lah, itu gampang gitu. Tapi telur mentah ya, jangan matang. Khususnya ya. mentah. Iya, telur mentah. Menarik banget kan? Iya, nanti bisa coba sendiri kakak. Iya. Nanti kita coba, oke? Nah, ini kan udah banyak banget tempat yang kamu unjukin ke aku juga peserta walking tour. Nah, mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman yang mungkin berniat menjadi referensi mengisi waktu akhir pekan kan Iya. dengan ikut Benteng Walking Tour ini, gimana sih caranya, Sam? Iya, mungkin teman-teman kalau misalnya mau ikutan walking tour ya bareng aku, Benteng Walking Tour, itu bisa join
ada IG-nya, Instagramnya, @bentengwalkingtour. Jadi di Pasar Lama ini bukan cuma sekedar jalan-jalan doang, nanti aku akan ceritain sejarah-sejarah unik yang ada di Pasar Lama Tangerang, budaya Cina Benteng, akulturasinya, bahwa oh ternyata budaya Tionghoa itu bukan pure budaya Tionghoa aja ya di sini, tapi ada nilai-nilai akulturasinya, dan itu yang menarik banget. Oh ternyata orang Tionghoa ada campuran ininya gitu ya, lokalnya gitu, juga kental, tapi masih melestarikan atau mempertahankan tradisi gitu. Menarik banget, insightful banget pokoknya kalau udah diolah sama Elsa. Makanya tadi banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat di sini. Nah, kamu kan udah tahu banget ya situs-situs di Kota Tangerang tuh udah ahlinya deh. Tapi kamu juga pasti tahu dong kuliner Kota Kes Kota Tangerang. Apa sih, Sa? Ya, kuliner khas Kota Tangerang yang kakak wajib cobain nih kalau kesini itu makan laksa, laksa Tangerang. Oke, laksa Tangerang. Katanya emang unik banget rasanya ya? Iya, beda deh rasanya sama daerah lain lah laksanya. Lebih medok lah kata orang gitu. Iya. Oke, Nok, abis ini kita akan makan laksa dan thank you banget, Sa, untuk jalan-jalannya. Iya, Sehat sama-sama selalu. Kak. Terima Gimana? kasih. Kamsha. Kamsha. Saudara, saat ini saya sudah ada di kawasan kuliner laksa Tangerang. Tempat ini yang direferensiin tadi sama Elsa, karena banyak banget referensi dari penjual laksa. Nah, tempat ini cocok banget sebenarnya untuk Anda yang memang berada atau ingin melintasi Kota Tangerang untuk sarapan ataupun makan siang. Karena saya kondisinya tadi udah keliling-keliling melihat tempat-tempat sejarah di Kota Tangerang, tapi kondisinya belum sarapan. Saya mau sarapan dulu. Lihat-lihat mana sih yang mau saya beli, dan saya akan mau tanya-tanya sama penjualnya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Pak siapa, Pak? Bang Tubing, Mbak. Bang Tubin. Bang Tubin, aku mau mesen, tapi aku mau tanya-tanya dulu boleh gak? Boleh? Ya. Ini kan abang jualin laksa ya? Iya. Laksa tuh kan banyak ya, Bang. Sebenarnya apa sih perbedaan laksa Tangerang dengan laksa yang lain? Kalau perbedaannya ini, mie-nya ini terbuat dari tepung beras. Oke. Iya, yang uniknya mie-nya doang. Bedanya itu. Iya, Kalau kayak untuk malam. Kalau untuk sayur makan semua juga kan nggak pada bisa ini. kalau isinya tuh apa aja sih, Pak, laksa tuh? Adanya ayam sama telur. Oh, itu tuh jadi khasnya ya. Kalau untuk kuahnya sebenarnya laksa Tangerang dengan laksa-laksa yang lain itu sama atau gimana? Beda, kalau ini bumbu rempah-rempahnya lebih banyak, lebih berani gitu. Itu mau saya icip. Iya, pakai kunyit. Kalau misalkan laksa dengan bumbu yang punya Bang Tubin punya, ini turun-temurun atau dikreasi lagi atau gimana? Turun-temurun dari warisan orang tua ini. Oke, turun-temurun. Ah, itu tuh. Makanya saya mau cobain resepnya Bang Tubin. Saya pesan satu. Iya, Oke? siap. Laksa Tangerang udah di depan saya. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar sama Bang Tuding yang punya laksa, salah satu yang tempat saya makan ini. Sebenarnya keunikan dari laksa Tangerang tuh banyak banget, saudara. Salah satunya dari kombinasi yang ada di laksa ini sendiri. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa-apa saja isinya. Sangat mewah, banyak banget. Yang utamanya di sini ada mie beras yang jadi keunikannya sendiri. Terus juga di sini kita bisa lihat ada taburan dari bawang kucai atau daun kucai, dan juga di sini kalau bisa dilihat ada taburan kentang sama ada taburan dari kacang hijau. Nah, kalau yang unik saya perhatikan tadi menurut penuturannya Pak Tuding, kalau untuk ayamnya. Jadi ayamnya ini sebelum dimasukkan ke kuah itu harus dibakar dulu baru dimasukkan ke kuah. Saya nggak mau pakai sambal dulu, pengen nyobain rasa orisinilnya sebelum dikasih tambahan sambal gimana sih? Bersama dengan taburan daun kucai. Menurut saya ini perfect ketika memang dicampur sama ayamnya. Jadi
mie beras ini ketika dicampur sama ayamnya yang tadi dibakar dulu sebelum itu dan langsung dimasukin ke kuah, terus dicampur dengan kuahnya, ini perfect combo banget rasanya. Nah, kalau misalkan tadi saya bilang di sini yang menjadi pembeda adalah mie beras. Yang menjadi keunikan dari laksa Tangerang ini adalah mie berasnya. Dibandingkan dengan laksa-laksa lain. Ditambah plus dengan bumbu kuningnya. Ini menjadi pembeda antara laksa Tangerang, Betawi, dan laksa Singapura. Nah, oke, itu tadi review sejenak saya untuk laksa Tangerang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman di studio ataupun teman-teman di rumah yang lagi nonton ini penasaran rasanya laksa Tangerang tuh kayak apa, langsung tahu kan mau kemana? Capcus ke kota Tangerang untuk makan, nikmatin laksa Tangerang. Saya mau makan lagi, jadi teman-teman kalau ngiler langsung aja. Oke. Nikmat banget Jadi laksanya lapar ya denger apa? Lihat si Nanda lagi makan laksa tadi. Betul, itu dia yang mungkin bisa jadi referensi Anda ingin mengetahui bagaimana budaya etnis Tionghoa dan juga menikmati kuliner laksa di Tangerang. Mungkin Okta yang nantinya akhir pekan ingin ke sana nih malam minggu. Wah, bisa jadi referensi ya. Ayo bisa jadi referensi bener. Apalagi untuk Anda saudara yang lagi menikmati long weekend. Aduh, saya Betul. iri banget nih. Oke, Tapi sayang sekali ya, udah 1,5 jam kami berdua hadir di program Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kayaknya kita berdua harus pamit undur Ya, diri. oke. Untuk itu saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.